Saya Zainal Abidin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, NIM E4R123-10118, LPTK Universitas Negeri Mataram. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Praia Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang statistika, yaitu pada materi modus, ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dan hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada hari ini ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir? Alhamdulillah, tentu sekali sehat semua ya. Alhamdulillah. Jadi kita akan mulai belajar tentang statistika, ya. Jadi yang pertama nanti kita akan tampilkan di slide, ya. Ada slide. Jadi kita belajar di slide-nya. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari tentang ukuran pemusatan data, yaitu modus. Oke, sebelum kita mulai ke ukuran pemusatan data, ada yang masih ingat apa itu min? Untuk silakan. Min adalah nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi min yang sama dengan atau jumlah rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi sebelum kita mulai ke ukuran pemusatan data, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat satu, menentukan ukuran pemusatan data atau modus data kelompok dengan benar. Yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data atau modus pada data kelompok dengan tepat. Tujuan kita yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data atau modus data kelompok dengan ramping. Apa saja yang akan dinilai? Yang pertama, sikap. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang terakhir adalah keterampilan. Oke, baik, kita masuk ke pemusatan data. Yang pertama tadi yang disinggung adalah min, yaitu nilai rata-rata pada data kelompok. Yang kedua adalah modus. Nah, di sini kita akan fokus materi kita yang ini adalah modus, nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Yang ketiga adalah median, nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data kelompok. Jadi kita fokus ke materi kita yang nomor 2, yaitu modus. Selanjutnya, modus pada data tunggal. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dan mempunyai frekuensi tertinggi. Contohnya, dari data di bawah ini, berapa banyak angka sering muncul yang dapat kalian temukan? Di antara contoh yang pertama
yang kedua. Berapa yang nomor 1? Kita perhatikan. Ada berapa ini? Ada berapa? Yang paling banyak. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi di sini yang paling banyak angka yang muncul adalah 6. Lalu pada contoh kedua, ada berapa di sini? Contoh yang kedua, angka yang paling sering muncul. 9. Coba kita lihat 1, 2, 3, yang lain hanya 2, di sini 2. Berarti nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul adalah angka 9. Paham ya? Paham. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke modus data berkelompok. Perhatikan rumus modus pada data kelompok, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Keterangannya sudah ada. TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yang D2 selisih frekuensi kelas modus setelah kelas sesudahnya. Yang C itu adalah panjang kelas. Oke, perhatikan. Jadi kita sebelum masuk ke contoh soal, jadi perhatikan untuk tepi bawah. Nah, jadi ini untuk mencari kelas modus otomatis nanti ada namanya tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Sebagai contoh, saya punya kelas, misalnya kelas pertama 30 sampai 39. Batas bawahnya tapi otomatis nilai yang paling bawah, paling kecil yaitu 30. Kalau nilai atasnya 39, artinya nanti batas bawah sama dengan 30, batas atasnya sama dengan 39. Tepinya nanti kita ambil dari 30 ini dikurangi 0,5, hasilnya adalah 29,5. 30 ini ditambah dengan 0,5 jadi 39,5. Oke, kita lanjut lagi. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Nah, ini ada contoh ya. Ada data upahnya, ini sudah frekuensinya ya. Yang pertama kita tentukan modus terletak pada kelas. Nah, jadi kita masuk ke sini dulu. Nah, kelas modusnya ini terletak pada kelas berapa? Frekuensinya berapa? 10. Berarti 13. yang mana? 13. Berarti kelas modusnya berada antara 90 sampai 94. Frekuensinya paling tinggi adalah 13. Oke, kita lanjut. Nah, modus yang tadi kita cari ya, yaitu 90 sampai 94. Ini 89,5, artinya tadi 90 dikurangi 0,5 hasilnya 89,5. Nah, panjang kelasnya. Kalau panjang kelasnya kan tadi 90 sampai 90. Nah, bisa kita hitung 90, 91, 92, 93, 94. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5 yang depannya ya. S1 atau D1 yang ada di rumus tadi ya. S1 D1 itu sama. Jadi S1-nya adalah sebelum kelas modus kan? Berarti 13 ya. Nah, ini 13 ini dikurangi dengan sebelum kelas modusnya 7, D2-nya adalah atau S2-nya adalah 13 dikurangi dengan 10. Berarti S1-nya 13 kurangi 7 sama dengan 6. S2 atau D2-nya 13 kurangi 10 sama dengan 3. Modus. Nah, kita masuk ke rumus modus sekarang. Modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah ya S1 dibagi S1 tambah S2 dikali dengan P, yaitu panjang kelas. Kalau sudah kita tentukan semuanya ini, tinggal kita masukkan ke rumus modus.
Karena kita sudah tentukan dari awal berapa lebih bawah kelasnya, panjang kelasnya berapa, ya. Jadi kelas modusnya kita sudah tahu. Sekarang tinggal kita memasukkan ke rumus modus karena kita sudah cari hasilnya tadi. Jadi TB-nya tadi dihasilkan adalah 89,5 ditambah dengan S1 itu belum kelas modusnya ada 6, ya. S2-nya itu setelah kelas modus ada 3. Jadi 6 ditambah 6 karena di sini D per D1 plus D2 atau S1 plus S1 per S1 tambah S2 sama dengan P atau C, sama ya panjang kelas. Jadi 89,5 tambah 6 kali 5 berapa? 30. 6 tambah 3 9. Jadi 30 dibagi 9. 8,9,9 ditambah 30 bagi 9 hasilnya 3,33. Ya, jadi 89,9 tambah 3,33 sama dengan 93,23. Di kelas 11A1 dilakukan pendataan nilai ulangan matematika. Data tersebut dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas interval dimulai dari nilai 52 sampai 100. Data tersebut dibuat dengan rentang antara lain 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, terus 80 sampai 87 sampai dan terakhir 90 sampai 100 dengan masing-masing frekuensinya yaitu 6, 8, 9, 5, 7, 2, 32. Berdasarkan data di atas, berapakah nilai ulangan matematika kelas 11A1 yang paling banyak? Ya. Nah, ini nanti akan kalian selesaikan di LKPD. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 2, ya. Ada 2. Nah, silakan nanti masing-masing bekerja. Jadi yang pertama adalah kalian mengisi nama-nama kelompok, ya. Untuk mengerjakan LKPD, ya. Di situ ada, silakan perhatikan dengan baik langkah-langkah pada pengerjaan LKPD yang sudah ada pada masing-masing kelompok. Jika ada pertanyaan tentang soal yang ada di LKPD, silakan angkat tangan, ya. Ada pertanyaan tentang mengerjakan LKPD? Tidak ada. Silakan dilanjutkan kalau begitu, ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan kerja dengan kelompoknya. Jika ada pertanyaan atau ulangi kembali, silakan angkat tangan.
perhatikan baik-baik proses pengerjaannya ya, setiap masalah yang ada di UKB ini. Ya, kenapa? Ini panjang kelas. Panjang kelas modus, berarti panjang kelasnya dilihat dari data yang ini, ada yang pernah diisi. Nah, perhatikan. Berarti dia kelasnya ada di 56 sampai 60, frekuensi paling tinggi kan 10. Itu yang diambil ke panjang kelas 56 sampai 60. Nah, berapa dia panjang kelasnya? Coba dihitung dari 56 sampai 60 berapa? Pakai hitungan biasa jari. Berapa? 5. Jadi dari 56 sampai 60 panjang kelasnya 5. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 izin bertanya. Kelompok 1. Oke. Gimana cara menentukan tepi bawah kelas? Apa? Menentukan tepi bawah kelas. Di tepi bawah kelas modus TB, perhatikan. Jadi perhatikan dulu. Nah, jadi tabel yang ada berdasarkan data yang ada di sini kan sudah kita buatkan tabel. Nah, kita menentukan panjang kelas modus dulu. Panjang kelas modusnya otomatis di mana? Di 10. Jadi frekuensi tertinggi, berarti dia sebagai tepi kelas sebagai kelas modusnya adalah 56 sampai 60, frekuensinya 10. Nah, saya bawa sini tepi kelas modus berarti 56 ya. Berarti ini tepi bawah kelas kan? Kalau tepi atas beda ya. Tepi bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Berarti 56 kurangi 0,5 berapa? 55,5. 55,5 itu sebagai tepi bawah kelas modus ya. Nah, ngerti? Oke, silakan dilanjutkan. Yang lain? Oke, kelompok berapa yang sudah selesai? Cek dulu ya, kalau sudah cek kelompok berapa yang sudah selesai.
bersih biar kita bisa mempersiapkan ya. Nomor 1 sudah, nomor 1 sudah bagus. Nomor 2 sudah ya. Oke. Nomor 3 sudah. 4 sudah apa belum? Sudah. Oke, nanti. Nah, nanti untuk presentasi, jadi siapkan siapa yang akan jadi menyampaikan hasilnya, satu moderatornya ya. Kalau sudah, Bapak akan foto dulu hasilnya ya, supaya nanti pada saat presentasi Bapak tampilkan di layar ya. Nomor 1 pinjam dulu. Oke, kelompok 2 foto dulu. Kelompok 2 kelompok 3. Nah, pinjam dulu. Kelompok 3 ayo kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan diteruskan oleh baik kita, yaitu dengan nilai tepi bawah 66 sampai 72, maka kelas modusnya 66 sampai 72 sama dengan 9, karena frekuensi tertinggi adalah 9. Ada yang mau bertanya lagi untuk lain? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang moderator yang menyampaikan materi siapa?
D1 yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu D2 sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas modus adalah selisih tepi bawah dan tepi atas kelas modus. P sama dengan 56 dikurangi 60 sama dengan 5. Dan cara menentukan tepi bawah kelas modus yaitu TB sama dengan 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. Penyelesaiannya yaitu dengan cara melihat rumus. TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali panjang kali P. 55,5 ditambah 4 bagi 4 tambah 2 kali 5. 55,5 ditambah 4 bagi 6 dikali 5. 55,5 ditambah 20 bagi 6. 55,5 ditambah 20 bagi 6 sama dengan 3,33 dan hasilnya yaitu 58,83. Ada yang mau bertanya? Nomor 1. Bagaimana cara menentukan D1 dan D2? Cara menentukan D1 dan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus sebelumnya dikurangi dengan kelas sebelumnya. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi perhatikan, tadi temannya sudah melakukan presentasi, ya. Jadi ada beberapa tadi yang teman-temannya sempat bertanya, ya. Jadi kelas modus itu adalah kita melihat nilai yang paling tinggi kan, frekuensinya, yaitu misalnya di sini ada 13. Itu cara menentukan kelas modus. Lalu pertanyaan yang kedua lagi, bagaimana cara menentukan panjang kelas katanya. Tetap di sini adalah patokan kita untuk menentukan panjang kelas itu adalah kita lihat dulu berapa kelas modusnya, posisinya di mana, ya. Jadi menentukan panjang kelasnya itu adalah 95 sampai 90 sampai 94. Jadi kita dihitung 90, 91, 92, 93, 94. Berarti panjang kelasnya ada berapa nih? 5. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana caranya menentukan nilai D1, D2 tadi ya. Jadi nilai D1, D2 adalah tadi kan tetap mengacu pada kelas modus. Kelas modusnya misalnya berada di 13, D1 itu 13 dikurangi 7 itu sebagai nilai D1-nya. Artinya D1 itu sebelum kelas modus. Untuk mencari D2 adalah 13 kurangi 10 yaitu setelah kelas modus, ya. Ini. Jadi itu pertanyaannya untuk teman-teman yang sudah presentasi dan dapat pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok yang lain juga, ya. Nah, untuk kesimpulan kita ini adalah pada materi ini ada yang masih ingat untuk rumus yang tadi dibahas? Masih. Ayo coba siapa? Ya, Pak. Oke, silakan. Rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelas modus. Baik, itu ya. Modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Nah, ini untuk rumus kelas modus. Oke, perhatikan. Ini yang disampaikan tadi, ya, Bapak sudah jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan atau ditanyakan sama teman-temannya, ya. Dari yang pertama itu adalah bagaimana cara menentukan kelas modus, bagaimana cara menentukan panjang kelas,
Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan nilai D1 dan D2. Oke, baik. Lanjutnya, sebelum Bapak tutup ya kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak kasih satu soal saja ya yang sudah ada di LKPD terakhir di situ ya. Tadi kan kerja kelompok, sekarang Bapak kasih satu soal yang sudah ada di LKPD untuk dikerjakan masing-masing ya. Kalau sudah nanti langsung dikumpulkan ke depan ya. Baik, silakan dilanjutkan. Cukup 5 menit saja ya. Sudah semua? Sudah. Sebelum Bapak tutup, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Jadi, masih ingat kan apa rumusnya modus? Oh, silakan. TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali D. Oke, jadi rumus modus itu adalah TB ditambah D1 plus D1 tambah D2 dikali dengan panjang. Nah, jadi alhamdulillah pada pelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini semoga bermanfaat untuk kalian pribadi dan khususnya umumnya kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Untuk menghadiri pembelajaran, anak baiknya kita berdoa bersama-sama pada dan hati dipersilakan. Maka selesai. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih atas pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga kita kedepannya lebih giat lagi dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.